Podcast Man. One, two, three. Kamera, roll, action. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, tentunya buat para penonton di Vivo Mall, khususnya di hari Jumat penuh berkah. Kembali lagi tentunya bersama saya Ardi di sini dengan tema Bazar UMKM September Ceria di bulan September ya. Bersama tentunya ada GERS di sini, ada BSI Bank Syariah juga tentunya, dan beberapa instansi terkaitnya. Nah, luar biasa. Khusus tentunya di bahasan ketiga hari ini, Ardi bakalan kenalin buat kalian-kalian semua. Ada beberapa bintang tamu yang bakalan kita undang, dan kebetulan udah ada di belakang saya. Luar biasa, sudah lihat ya. Oke, semuanya kasih tepuk tangan dong yang meriah buat semangat tentunya. Dan tentunya nih selain narasumber ada partner aku nih di sini yang standby, dan stay tune tetap dari kemarin ya. Selaku dari pelaksana UMKM sendiri dari GERS, Bapak luar biasa Pak Wahyu. Selamat siang. Luar biasa. Dan juga tentunya nih ada dua narasumber kita di sini dari Dr. Ali Mahsun Atmo M Biomed ya. Biomed ya Pak ya. Mohon maaf bila salah. Ketua Umum APKLI dan sekaligus Presiden GBN. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dong yang meriah dong buat beliau. Dan juga tentunya nanti akan ada narasumber kedua kita di sini. Ada Raden Teddy selaku Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas. Wow. UMKM memang harus selalu naik kelas ya Pak ya. Luar biasa juga. Dan tentunya dengan tema acara di hari Jumat ini bersama UMKM Naik Kelas. Nah, ada apa sih yang bakalan kita ulas tentunya di hari ini? Ada apa aja yang bakalan kita kasih info juga dari season pertama kedua kemarin sampai sekarang season selanjutnya. Bakalan banyak banget tema yang bakalan kita bahas tentunya di hari Jumat ini. Bersama saya Adi tentunya dan GERS, dan bersama Time Organizer luar biasa. Tetap semangat tim Time. Tim Time ya. Time itu luar biasa, namanya time adalah waktu. Jadi berbicaranya sama waktu ya. Lumayan ngebut ya Pak ya kita ya di kemarin ya. Berapa hari itu? Full ya. Kalau bukan karena Pak Wahyu nggak mungkin. Luar biasa ya. Di gaspol, gaskeun. Kalau bahasa orang Sunda mah gaskeun. Kebetulan kita lagi berada di salah satu mall Vivo, tepatnya di Jalan Raya Bogor ya Pak ya. Dan tepatnya adalah di Cibinong, Kabupaten Bogor. Nah, jadi kalau orang Bogor wayahna kudu hafal bahasa Sunda ya. Tetap maksa. Oke, selanjutnya tentunya untuk pembicara narasumber kedua dari Dr. Ali Mahsun, luar biasa nih. Dan juga tentunya pembicara narasumber kedua dan pertama, kita langsung tanya bareng aja yuk pertanyaan-pertanyaannya tentunya. Sebelum pertanyaannya kita mulai, kita persilakan untuk memperkenalkan diri juga tentunya ya. Oke, pertama tentunya untuk memperkenalkan diri dari Dr. Ali Mahsun selaku dari Ketua Umum APKLI dan Presiden GBN. Waktu tempat kita persilakan, tepuk tangannya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dr. Ali Mahsun Atmo M Biomed. Dokter ahli kekebalan tubuh. Jadi ilmu kedokteran saya bukan untuk mengobati penyakit fisik manusia, tapi untuk mengobati penyakit ekonomi rakyat kecil yang semakin hari semakin sulit dan berat di negerinya sendiri. Saya Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia sudah 10 tahun dan Presiden Gumberkah Bakti Nusantara. Dan saya berharap acara hari ini menjadi sebuah hal mendasar yang bisa kita sampaikan di tengah pandemi. Ekonomi rakyat UMKM tetap optimis, jalani kebangkitan untuk menjadi pilar utama ekonomi bangsa dan negeri kita. Begitu, terima kasih. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong buat Pak Ali Mahsun ya. Gagah, padat, dan juga berisi tuh kan. Bener nggak? Buat warga Bogor nih yang belum tahu beliau, langsung datang ke sini bisa langsung session foto bareng ya Pak ya. Bisa ya Pak ya Wahyu ya. Kita wayahna nih aku ngobrolnya sendiri.
karena mic-nya lagi delay dia lagi. Biar kedengeran juga. Oke, selanjutnya tentunya kita persilakan memperkenalkan diri dari narasumber kita kedua, Raden Teddy selaku Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas. Waktu dapat kita persilakan. Baik, terima kasih. Salam kenal semua yang menonton melalui IG dan juga yang hadir di sini ramai juga nih ya. Karena ada bazar UMKM di Vivo Mall Bogor. Saya Raden Teddy, Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas, yang sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang UMKM dan Koperasi. Mudah-mudahan di pandemi COVID-19 ini kawan-kawan UMKM tetap semangat ya. Tidak ada yang tidak bisa, yang penting kita berjuang. Terima kasih. Luar biasa ya. Oke, nah nanti kita akan ulas juga tentunya nih dari beberapa narasumber kita ini akan ada apa yang bakalan kita sampaikan dan bahas tentunya untuk hari ini ya bersama tema UMKM Naik Kelas. Oke, untuk pertama aku pengen tanya nih buat para dua narasumber kita khususnya di siang hari ini. Untuk semuanya tentunya nih program-program dari masing-masing narasumber sendiri tuh apa sebenarnya gitu. Buat info lebih jelasnya langsung aja. Siapa yang mau bicara pertama? Oke, kita persilakan untuk Raden Teddy selaku Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas. Waktu tepat kita persilakan. Baik, terima kasih Mas. Jadi bicara program memang UMKM ini, kalau kita bicara UMKM, saya melihat data 25 tahun terakhir UMKM ini tidak berkembang signifikan. Ya UMKM tetap saja UMKM, yang usaha besar ya segitu-gitu saja. Dan bahkan ada suatu upaya supaya usaha kecil ini tetap kecil saja. Nah, ini yang kita lihat. Jadi komunitas UMKM Naik Kelas ini bukanlah suatu organisasi yang sudah lama. Kami sangat baru sekali. Bulan depan baru 1 tahun. Namun anggota binaan kita seluruh Indonesia hampir 1,2 juta sudah terbentuk di 34 provinsi se-Indonesia. Dan kami sebenarnya UMKM Naik Kelas adalah program kerja kami. Komunitas UMKM Naik Kelas dengan program kerjanya UMKM Naik Kelas. Banyak sekali pertanyaan ke saya, kadang-kadang bingung juga kawan-kawan menjawabnya. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan naik kelas? Ya kan? Jadi UMKM itu jelas-jelas usaha mikro, kecil dan menengah. Sekarang dengan PP 7 tahun 2021 ada perubahan kriteria. Saat ini usaha mikro yang tadinya maksimum penjualan 1 tahun itu 300 juta berubah menjadi 2 miliar. Jadi kawan-kawan yang penjualan atau omsetnya 2 miliar 1 tahun itu masuk kategorinya usaha mikro. Usaha kecil itu yang omsetnya antara 2 sampai 15 miliar. Dan usaha menengah dari 15 miliar sampai 50 miliar per tahun. Nah, tinggal nanti kawan-kawan UMKM, saya penjualannya 500 juta setahun, berarti usaha mikro. Saya 100 juta, masih mikro juga. Saya 3 miliar, usaha kecil berarti. Nah, supaya naik kelas yang usaha mikro tadi, misalnya nih jualannya 700 juta setahun. Bagaimana menjadi usaha kecil? Harus jualan di atas 2 miliar. Nah, komunitas UMKM Naik Kelas karena gapnya sangat jauh dari 300 juta ke 2 miliar, sementara masih banyak sekali kawan-kawan UMKM di lapangan yang jualannya sehari 50.000, 100.000 kayak gitu kan. Kalau setahun paling 36 juta. Kapan mau jadi 2 miliar? Jauh sekali. Nah, kami membuat kelas mikro itu menjadi 6 kelas. 6 kelas. Jadi kelas mikro 1 yang omzetnya 50 juta ke bawah setahun. Jadi kawan-kawan yang jualan setahun nggak nyampe 50 juta berarti masuk kelas 1 mikro. Untuk selanjutnya tiring sampai nanti kelas 6 itu maksimum 2 miliar. Dari mana dasarnya kelas 1 mikro itu 50 juta? Maaf sekali, saya membuat satu kajian berdasarkan data BPS mengatakan bahwa yang namanya masyarakat masuk dalam garis kemiskinan apabila pendapatannya per kapita 475.000 per bulan. Dengan asumsi satu keluarga itu 4 orang, berarti 1.900.000 sebulan. Dengan asumsi perputaran mikro ini kan cukup cepat, paling lambat seminggu. Dengan perputaran asumsi lainnya, maka dapatlah angka 50 juta per tahun.
Jadi kelas mikro 1 50 juta. Program UMKM naik kelas ada 3 yang kami fokuskan. Pertama, peningkatan kompetensi, kedua jaringan pasar, dan ketiga permodalan. Bagaimana ketiga program ini tujuannya naik kelas adalah meningkatkan penjualan. Banyak UMKM, ini contoh yang ikut bazar di sini kayaknya ada deh Pak Supriyatna. Kemarin permasalahan Pak Supriyatna adalah, Pak Teddy, penjualan saya kurang banyak, hanya 10 botol sehari. Jadi permasalahannya jaringan pasar. Setelah kita bina, kita bantu, hari ini di atas 100 botol sehari. Timbul masalah baru lagi, Pak Teddy, saya kurang modal. Nah, kan? Penjualan sudah tidak masalah lagi, tapi timbul permodalan. Jadi ini terus saja permasalahan-permasalahan akan timbul. Bagaimana UMKM harus bisa meningkatkan penjualan. Pandemi COVID hari ini kan banyak sekali hambatan. Komunitas UMKM naik kelas membuat satu survei dan kajian per 31 Agustus kemarin bahwa sudah ada 19% UMKM di Indonesia bangkrut selama pandemi COVID. Sampai 31 Agustus kemarin kita membuat hasil survei dan kajian. Ada lagi 21%, 21,4% UMKM yang berpotensi bangkrut. Kalau nggak dibantu ini bakal bangkrut. Ya seperti misalkan kita buat bazar UMKM, ini kan membantu kawan-kawan UMKM dengan biaya sewanya murah banget. Berapa biaya sewanya Pak? Free malahan. Ya, ini adalah bagian daripada membantu kawan-kawan UMKM. Diharapkan banyak pihak segeralah kita membantu. Karena apa? 21,4% UMKM atau 13,7 juta UMKM masih akan berpeluang bangkrut. 19% sudah bangkrut nih, lebih kurang 11 juta. Kalau semuanya bangkrut 25 juta UMKM, setidaknya ada pengangguran 37,5 juta lagi di Indonesia. Bahaya. Komunitas UMKM naik kelas bekerja keras menyemangati. Karena hari ini saya buat satu motivasi, tidak ada kata menyerah bagi kawan-kawan UMKM. Terus berjuang, tidak ada istilah mengemis. Kami akan terus berjuang. Harapan Indonesia, belanjalah produk Indonesia, belanjalah produk UMKM. Jadi kami hanya bisa menghimbau dari komunitas UMKM naik kelas, segenap masyarakat, marilah kita belanja produk UMKM, produk Indonesia. Jangan belanja melalui e-commerce asing, produk asing. Yang jelas mungkin kalah produk UMKM bersaing dengan harganya. Tapi setidaknya membantu UMKM, membantu Indonesia. Itu Mas. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Time. Wih, mantap ya. Nah, itulah tadi tentunya kita sebagai generasi muda juga harus tetap semangat untuk membantu, saling membantu ya Pak ya. Betul banget. Ini media promo juga salah satunya ya Pak ya, buat rekan-rekan juga nanti di luar Bogor yang mau ikut join bisa. Karena kita standby di sini sampai tanggal berapa Pak? Akhir tahun tuh. Kebetulan dari GERS ini sendiri tentunya selaku pelaksana dari UMKM pameran ini ya Pak ya, luar biasa. Tetap semangat ya Pak ya. Free tapi itu. Iya ya, luar biasa. Itulah kerja ikhlas ya Pak ya. Oke, selanjutnya tentunya pertanyaannya untuk kita persilakan untuk Dr. Ali Mahsun Atmo selaku Ketua Umum APKLI dan Presiden GBN. Waktu tepat kita persilakan. Terima kasih. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah hari ini situasinya krisis kesehatan akibat COVID-19. Betul banget Pak, betul. Ada 4 persoalan mendasar yang hari ini dihadapi oleh 64,5 juta UMKM di seluruh tanah air. Yang pertama, temuan lapangan kami turun gunung ke Jawa dan Nusa Tenggara Barat. 60% UMKM termasuk PKL gulung tikar. Yang 40% walaupun mereka membuka usaha, omsetnya turun 50%. Karena sebenarnya Indonesia hari ini persoalan mendasar yang dihadapi oleh pelaku ekonomi rakyat adalah daya beli masyarakat yang semakin menurun. Iya betul. Itu persoalan mendasar yang pertama. Kemudian persoalan mendasar kedua yang dihadapi oleh UMKM
dan sektor informal adalah hambatan usaha dan ekonomi. Yang pertama, 1 tahun 7 bulan kena krisis kesehatan, tabungannya habis, modalnya juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kawan-kawan UMKM sekarang ini ada kesulitan untuk menambah modal. Oleh karena itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah, juga tanggung jawab organisasi pemangku kepentingan yang hari ini mengayomi PKM. Problematik yang ketiga adalah mereka punya tunggakan pinjaman di bank. Jadi selama 1 tahun 7 bulan kena krisis ekonomi, usahanya ambruk dan omsetnya turun, mereka tidak mampu membayar cicilan di bank. Juga termasuk persoalan leasing kendaraan roda 2 dan roda 4. Yang tidak kalah pentingnya adalah 80% karena kreditnya macet, maka untuk akses kredit modal melalui KUR, kredit usaha rakyat, Ultra Mikro Indonesia maupun PNM Mekar terhambat dengan BI Checking atau SLIK OJK. Itu 4 persoalan mendasar UMKM. Hari ini sebagaimana yang kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 15 September 2021 kemarin di Istana Negara, saya hanya ingin apa yang disampaikan Presiden itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi Pak Teddy, Pak Wahyu dan kawan-kawan UMKM di Bogor, Presiden menyatakan bahwa rapat kabinet sudah memutuskan relaksasi kredit usaha rakyat dan leasing kendaraan roda 2 dan 4 UMKM diperpanjang sampai 2023. 2023. Itu suatu poin plus juga buat warga. Poin ya. plus, Betul. namun kita menunggu peraturan OJK Republik Indonesia. Oleh karena itu saya himbau kepada kawan-kawan untuk membantu teman-teman UMKM terkait dengan tunggakan pinjaman di bank dan leasing ini. Jangan sampai menjadi beban psikologi sehingga tidak punya semangat dan optimisme. Betul. Kemudian yang kedua, saya juga berharap statement Presiden yang akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang pemutihan BI Checking atau SLIK OJK. Karena tidak ada gunanya plafon 250 triliun kredit usaha rakyat, Ultra Mikro Indonesia dan PMN Mekar tanpa adanya pemutihan BI Checking. Kita lantas bertanya, tatkala BI Checking ini kemudian tidak dibuktikan oleh pemerintah, budget 253 triliun KUR itu kemana larinya? Oleh karena itu, saya sebagai penyampai poin kepada Presiden, saya bertanggung jawab dengan kawan-kawan yang lain untuk mengawal Perpu ini harus segera turun. Yang paling mendasar dan paling penting adalah bagaimana kawan-kawan komunitas UMKM ini menyiapkan diri tatkala nanti Perpu ini keluar, kawan-kawan langsung bisa akses permodalan, kredit usaha rakyat dan yang lainnya. Langsung ya Pak ya. Itu yang paling mendasar, 4 persoalan. Kemudian yang kedua, saya kemarin tanggal 22 September hari Rabu rapat terbatas dengan Menteri Koperasi Pak Teten Mas Duki. Saya sampaikan 4 poin juga. Namun saya tanggapi apa yang disampaikan Pak Teten sebagai program untuk mendongkrak UMKM naik kelas. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Teddy berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021. Yaitu transformasi dari informal ke formal. Digitalisasi, rantai pasok global dan nasional, serta the new model bisnis koperasi sebagai agregator, konsolidator, dan outtaker. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, jangan sampai realitas perubahan formula ekonomi di Indonesia ini mengulang kembali realitas perubahan politik yang dipaksakan. Maksud saya adalah tatkala rakyat atau pelaku ekonomi rakyat kecil UMKM belum siap, ini nggak boleh dipaksakan oleh pemerintah. Untuk itulah Pak Teddy,
berdasarkan pengalaman tahun 97-98 di mana UMKM, pedagang kaki lima dan yang lainnya menjadi bantalan dan pahlawan ekonomi dari kebangkrutan nasional. Hari ini kawan-kawan mengalami nasib yang sama. Pak Teddy tadi bilang 19% bangkrut, 21% ancaman bangkrut, artinya hampir 30-40 juta UMKM terancam kebangkrutan. Kemudian kedua, ada kecenderungan kawan-kawan ini untuk menyatukan potensi dan kekuatan. Untuk jalani kebangkitan, pasca pandemi mereka menjadi penentu utama ekonomi bangsa kita ini. Oleh karena itu Pak Teddy melalui forum di Vivo Mall Bogor ini, saya undang kawan-kawan, khususnya Pak Teddy sebagai Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas, kawan-kawan komunitas UMKM Ekonomi Rakyat di Tanah Air, tanggal 21 November 2021 di Gedung Juang. Kami menjadi inisiator sebagai Presiden GBN untuk menyelenggarakan silaturahim akbar pimpinan organisasi ekonomi dan usaha rakyat kecil Nusantara. Tujuannya hanya satu, pasca krisis kesehatan UMKM tidak boleh ditinggalkan. Setuju. Oleh tata kelola ekonomi bangsa dan Betul negeri banget. ini. Rakyat harus menjadi subjek ekonomi. Rakyat harus mendapatkan fasilitas dan usaha produktif, termasuk akses permodalan. Negeri ini unik. Sejak 17 Agustus tidak pernah serius kepada pelaku ekonomi rakyat. Sampai hari ini baru 18% akses modal untuk UMKM yang jumlahnya 99,6% yang menghidupi ratusan juta rakyat Indonesia. Oleh karena itu kita ingin pengalaman 97-98 sebagai pahlawan ekonomi, habis itu reformasi UMKM ekonomi rakyat ditinggal. Iya, betul. Kita harus punya rumah besar. Ya. Rumah besar ekonomi rakyat kecil Nusantara. Beliau Wakil Ketua Umum Kadin, Ketua Umumnya Pak Edi Ganevo. Kita ingin bangun rumah besar yang nantinya akan menjadi pelindung, pengayom, pemberi kanal, dan memberikan sebuah advokasi, litigasi dan sebagainya. Mirip-mirip similar Kamar Dagang Indonesia, tapi khusus untuk pelaku ekonomi dan usaha rakyat kecil di seluruh Nusantara. Luar biasa. Saya kira ini sangat penting. Betul. Kenapa? Karena kawan-kawan hari ini sudah menyadari tatkala kita tidak bersatu Pak Teddy, ekonomi rakyat pasti akan ditelan oleh bandar-bandar kapitalis, baik oleh anak bangsa kita sendiri maupun kongsi multinasionalis kapitalis bangsa asing. Saya kira begitu, Mas Andri. Luar biasa. Terima kasih tentunya selaku dari Ketua Umum APKLI dan selaku Presiden GBN Dr. Ali Mahsud Atmo Bionet ya Pak ya, betul ya, Biomed ya, Biomed. Oke, nah aku pengen nanya nih Pak, untuk rekan-rekan juga mungkin ada yang pengen tahu nih GBN itu seperti apa sih Pak gitu loh, dan juga tentunya APKLI itu apa, biar nanti kan para atau mungkin yang nonton anak muda ini kan harus tahu juga ya Pak ya gitu loh, seperti apa ada program-programnya dan juga tentunya programnya untuk kedepannya tuh apa gitu loh yang bakalan dibuat, atau mungkin nanti buat para milenial mungkin kan Pak ada program-program lain yang bakalan disampaikan, boleh ya Pak sedikit. Oke, silakan Pak. Yang pertama soal APKLI. APKLI ini sudah tua Pak Teddy. Luar biasa. Lahir di Jogja 29 Januari 93. Pendirinya juga para tokoh nasional. Luar biasa, udah lama ya Pak ya. Ada Pak Bustanul Arifin, Oke. waktu itu Menteri Muda Koperasi. Ada Oke. Mas Adi Sasono, Oke. Mas Dawam, dan waktu itu dipelopori oleh PPKLI, Persatuan Pedagang Kaki Lima Jogja dan Dolawati Institute. Backgroundnya cuma dua. Satu, mengangkat harkat martabat kemanusiaan pedagang kaki lima. Kenapa? Karena PKL waktu itu masih dianggap sampah pembangunan, dituduh menjadi penyebab kemacetan, kumuhnya kota, dan timbulnya sebuah kekerasan.
Betul. Yang kedua, kita ingin mendampingi pedagang kaki lima dari hulu hingga hilir, sehingga ekonomi dan usahanya maju berkembang, tidak menjadi pedagang kaki lima lagi. Kalau hari ini ada istilah UMKM naik kelas, ya. Iya, kalau sekarang Itu intinya begitu untuk Apli. Kemudian kalau Gumrega Bakti Nusantara GBN adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan berbasis culture socio entrepreneurship. Punya panca misi agung. Yang pertama, mendampingi ekonomi rakyat kecil dari hulu hingga hilir, maju, berkembang dan unggul, hidupnya sejahtera berkeadilan. Amin, luar biasa. Yang kedua, mendampingi generasi milenial penerus bangsa. Mereka harus dicetak menjadi pemimpin besar kesatria dan sejati. Yang ketiga adalah membangun sikap toleransi, mencegah konflik antar dan internal umat beragama, dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, melestarikan tatanan nilai budaya peradaban bangsa kita. Dan yang kelima ini paling penting, Pak Andre dan Pak Teddy. Ardi, Pak. Menghadirkan Ya. keseimbangan keberadaan Tuhan, rakyat, alam semesta, dan warisan leluhur. Nah, Ini yang 76 tahun sering ditanggalkan oleh para penguasa di negeri ini. betul. Kita punya visi besar mengantarkan rakyat bangsa dan negeri ini adil, makmur, dan adidaya. Oleh karena itu Pak Teddy, di GBN ini kita dorong, kalau kita ingin UMKM maju dan berkembang, seperti tadi Pak Teddy menyampaikan, tatkala bakso hari ini dari 100 mangkok naik 300 mangkok, Ya. butuh peningkatan akses modal. Nanti pasti muncul persoalan-persoalan lain. Betul. Satu-satunya jalan adalah platform revolusi ekonomi rakyat Nusantara, Oke. yaitu rakyat sebagai subjek ekonomi mendapatkan pendampingan dari hulu hingga hilir, mendapatkan fasilitas usaha dan ekonomi produktif berbasis ekosistem klaster spesifik ekonomi rakyat. Hari ini kalau kita melakukan pendampingan pedagang bakso, harus fokus untuk pedagang bakso. Setelah itu, potensi dan kekuatan ekonomi antar UMKM kita koppelkan, kita sinergikan melalui sebuah ekonomi sekunder. Ujung dan akhirnya adalah the big data business. Itu akan bisa dihitung oleh Pak Teddy yang punya pengalaman besar di dunia perbankan, menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat. Untuk itulah rumah besar UMKM atau ekonomi dan usaha rakyat kecil di Nusantara ini keberadaannya menjadi sebuah keniscayaan. Saya tidak pernah ikhlas dan tidak akan pernah rela ekonomi rakyat dijajah atau direnggut oleh bandar-bandar kapitalis, baik anak bangsa kita sendiri maupun dari asing. Hari ini fakta nyata, Pak Teddy, saya sidak tentang warung, saya nggak sebut warung apa. Ternyata di sebelah sana miliknya bandar kapitalis, sangat rapi, bersubsidi. 100 meter ada warung miliknya rakyat dengan nama yang sama. Artinya apa? Ekonomi rakyat harus kita pagari rapat-rapat dari hulu hingga hilir, dan harus digelorakan gerakan belanja dari, oleh, dan untuk rakyat. Betul. Cinta dan bangga kepada produk-produk ekonomi rakyat di negeri ini. Dari kita untuk kita ya, Pak. Kalau teman-teman milenial ini kan sok-sokan, Betul. ya kan? Begitu denger Korean Wave, berapapun dibayar, Iya. termasuk anak saya begitu. Oleh karena itu, Betul. gerakan belanja di warung kuliner tetangga sendiri, antar RT, antar pengajian, di gereja dan sebagainya itu harus didorong. Oleh karena itu, Setuju saya, Pak. disupport oleh teknologi yang simpel saja Pak Teddy. Nggak usah yang daki-daki, semi online, semi offline. Pak Teddy tadi menyampaikan ke saya, 42% dari 64,5 juta UMKM itu UMKM ada di lingkungan RT, RW, dan lurah. Betul. Saya juga mengusulkan kepada pemerintah, retail modern itu nggak boleh masuk ke desa-desa, masuk ke pelosok.
maksimal hanya di ibu kota kecamatan. Demikian juga digital ekonomi. Barang-barang yang kita pesan lewat digital teknologi ini nggak boleh masuk dapurnya rakyat. Di tiap RT, di tiap kelurahan dan desa harus ada pos sendiri sebagai gudang barang yang akan diantarkan kepada rakyat yang membeli. Kalau ini tidak dilakukan, rakyat kita mohon maaf akan terjadi sebuah pergumulan pelonjakan pengangguran yang tidak bisa kita tanggulangi. Saya hanya takut Pak Teddy, tatkala pengangguran meledak akibat digital ekonomi, terjadilah pergolakan manusia. Pergolakan ini pada ujung dan akhirnya akan terjadi sebuah pertumpahan darah atau genosida. Saya kira saya undang khusus Mas Teddy sebagai senior saya, sebagai ketua umum komunitas UMKM naik kelas untuk bersama-sama mensukseskan Silat Bar November 2021 di Gedung Juang 45 Jakarta. Terima kasih. Oke, wow, luar biasa ya. Pembahasan kita hari ini seru banget tuh. Nah tentunya buat para kaum milenial juga jangan lupa, sebenarnya dari RT RW itu sendiri udah banyak ya Pak ya. Jadi nggak usah jauh-jauh, atau mungkin film Korea tuh biasanya ya. Anak-anak zaman sekarang nih, aduh tiket Korea beli-beli mahal. di warung belinya. Jajan gak usah jauh-jauh gitu ya. Nah itulah buat mengangkat UMKM juga tentunya. Jadi kalau pengen bergabung atau mungkin mengangkat ekonomi rakyat itu gak usah jauh-jauh buat yang besar. Belanja aja dulu yang deket gitu ya Pak ya. Seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan dong yang meriah. Mantap banget. Tetap semangat ya. Seru nih hari ini tentunya nih, berat banget. Aku jadi banyak masukan nih Pak, banyak masukan juga tentunya buat rekan-rekan nanti yang bakal kita sampaikan juga di next programnya. Luar biasa, terima kasih masukannya. Oke, dan tentunya nih pembicara kedua, tema pembicaraan kedua tentunya yang pengen aku tanyain tentunya nih dari dua narasumber aku. Bagaimana sih caranya agar bisa berkolaborasi untuk setiap UMKM yang ingin bergabung tentunya. Oke. Pertama kita persilakan untuk dari Bapak Raden Teddy selaku Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas. Waktu tepat kita persilakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan satu pepatah bahasa Palembang. Karena saya ini orang Palembang. Palembang ya hasilnya? Tapi cinta Bogor. Iya Jo. Benar. Jadi bahasa Palembangnya begini. Ya. Nothing stays but changes. Ngerti kan bahasa Palembang? Nothing stays but changes. Oke. Tidak ada yang bisa berubah, tidak ada yang bisa bertahan kecuali berubah. Betul banget. Teman-teman UMKM ini banyak nih di belakang ya. Karena lagi di mall, tadi saya nyicip makan di mall di kuliner UMKM di mall Vivo ini. Luar biasa, enak banget. Saya mengenjang kawan-kawan yang nonton nih, mahasiswa saya lagi nonton nih, saya sambil kuliah ini. Sambil kuliah ya Pak ya? Sambil kuliah nih. Oh, mantap mahasiswa ya. saya dari BSI juga nih, Universitas Dinasaran Diponegoro pada nonton nih. Oke, ya. Ada juga main ya. Ke Vivo Mall nih ya. Oke, main langsung ya. Kulinernya luar biasa. Betul. Jadi bahwa tidak ada yang bisa bertahan kecuali berubah. Banyak sekali UMKM yang mengeluh, kok saya begini-begini saja, bla 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 dan sebagainya. Ya karena tidak pernah ada perubahan, masih menggunakan cara-cara lama. Hari ini sudah eranya digital, apalagi revolusi industri 4.0. Ini perubahan era yang luar biasa, hanya 4 kali selama masa kita hidup. Ya. Dari pertama revolusi industri sampai hari ini 4 kali revolusi kita menghadapi saat ini. Di mana diperkirakan akan ada 50 juta pengangguran baru di Indonesia sebagai dampak digitalisasi dan dipercepat lagi dengan pandemi COVID-19. Betul. Ya, jadi karena waktunya udah lumayan lama banget juga ya Pak ya, 1 tahun 7 bulan kemarin sudah tuh. dipercepat ya. Iya betul. Dipercepat. Sekarang ini banyak sekali pengangguran dan komunitas UMKM Naik Kelas memang dibentuk atas dasar saling bantu, saling menguatkan. Karena komunitas ini dibentuk saat pandemi COVID-19. Oke. Ya. Jadi kita ini saling merasakan satu sama lain, saling bantu, saling support satu sama lain. Jangan sampai ada keluhan satu sama lain. Jadi ya, kalau kawan-kawan UMKM ingin bergabung dalam komunitas, di sini banyak nih kawan-kawan di belakang ini banyak komunitas UMKM Naik Kelas semua dan juga dari halo, luar biasa, tetap semangat ya. Dari timnya Ibu Elsa Sarip, Perwira ya. Ya itu banyak Ibu banget Elsa ya. Sarip juga wakil ketua umum Kadin Indonesia. Jadi
Kita sudah ada di 34 provinsi di Indonesia, setiap provinsi ada ketua umum dan setiap kota, kabupaten sampai tingkat kecamatan. Kalau di Bogor sendiri, ketua kota Bogor komunitas UMKM Naik Kelas adalah Mas Ari. Kemudian untuk yang Kabupaten Bogor adalah Ibu Eka Jayanti. Jadi silakan, karena kami ingin membantu secara ikhlas dan tulus tanpa ada mau jadi apa. Tidak ada sama sekali. Dan saya pun sudah menyampaikan ini beberapa kali, setiap seminggu itu 3-4 kali kita buat pelatihan secara online. Ya alhamdulillah pesertanya luar biasa melonjak ya. Dan saya berharap karena UMKM kita ini 60% lebih tingkat pendidikannya rendah, Mas. Inilah salah satu tantangan kita semua. Era digitalisasi, era perubahan, UMKM sebagian besar tingkat pendidikannya rendah. Saya mengajak adik-adik mahasiswa, kalau milenial, jangan selalu berpikir menjadi karyawan. Betul. Ya, Buat sesuatu yang beda ya Pak. Iya, karena Indonesia butuh banyak pelaku usaha yang mempunyai wawasan yang luar biasa. Era digital apalagi, itu tantangan. Indonesia Emas 2045, adik-adik mahasiswa, adik-adik milenial yang hari ini itu akan jaya di masanya Indonesia Emas. Diperkirakan Indonesia menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Persiapannya hari ini. Hari ini adalah pendidikan pembinaan bagi kawan-kawan UMKM dan juga adik-adik milenial. Adik-adik mahasiswa milenial, hari ini Anda akan banyak belajar untuk menjadi orang-orang hebat di Indonesia Emas 2004. Wow, luar biasa. Betul ya. Jadi 34 provinsi kita sudah ada semua. Kita selalu buat kegiatan. Minggu depan kita sinergi ya, karena tanpa sinergi kita tidak akan maju. Komunitas UMKM Naik Kelas minggu depan ada tangan MOU dengan OKOC, karena OKOC juga punya program yang bagus. Kami akan saling tukar program dengan APLI juga, Pak Ali juga begitu. Jadi sinergi antar asosiasi komunitas adalah bagian untuk membangun dan membina kawan-kawan UMKM. Gitu Mas. Oke, luar biasa. Terima kasih dari Bapak Raden Teddy selaku Ketua Umum Komunitas Umum Naik Kelas. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong, tim. Ini mantap nih. Pokoknya untuk para kaula muda ya, kalau bahasa anak muda, kaula muda atau sekarang itu kan 2021 dibilang kaum milenial ya. Sesuai dengan Bapak Negara kita. Kaum milenial itu harus kreatif. Ya, jadi harus jangan kalah sama yang senior nih. Iya, gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya tentunya dari Dr. Ali Mahsun Atmo selaku dari Ketua Umum APKLI dan Presiden GBN. Menanggapi pertanyaan saya tentunya bagaimana caranya agar bisa berkolaborasi untuk setiap UMKM yang ingin bergabung. Waktu tepat kita persilahkan. Yang pertama saya ingin menukil kembali apa yang saya sampaikan 14 Agustus 2021 webinar nasional dengan Universitas Wijaya Putra Ya, Surabaya dengan tajuk Perempuan Pahlawan Ekonomi di Era Pandemi. Jadi Mas Andri, pandemi COVID-19 bagi pengusaha, karena saya ini bukan pengusaha, saya dokter, adalah kesempatan terbesar ekonomi rakyat untuk menjalani kebangkitan. Reasoning objektifnya sangat simpel. Kalau pengusaha menengah ke atas yang jumlahnya cuma 5.000 Pak Teddy, untuk menggelontorkan modal atau menjalankan usaha itu hitungannya jelimet Pak, karena mereka hanya satu, gua nggak mau bangkrut ketika pandemi COVID-19, sehingga mereka hanya membidik bisnis-bisnis tertentu, misalkan dunia kesehatan, dunia kebutuhan pokok. Kenapa ini saya sampaikan kesempatan terbesar selama Indonesia merdeka 76 tahun? Karena UMKM, khususnya the majority super mikro, yang tadi Pak Teddy bilang 42% ada di lingkungan RT, RW, kelurahan dan desa, itu daya tahan ekonominya day to day untuk ngisi perut. Jadi pelaku ekonomi rakyat itu sebenarnya tidak takut resiko kena COVID.
Betul. Yang ditakutkan keluarganya nggak bisa beli makan, nggak bisa beli susu untuk anaknya. Itu betul. Oleh karena itu saya anggap pandemi COVID-19 merupakan sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan yang paling besar untuk menjalani kebangkitan. Betul. Syaratnya cuma satu, kawan-kawan harus solid, bersatu. Yang kedua, harus membangun kreativitas dan inovasi. Setuju, betul. Saya mohon maaf Pak Teddy, seluruh pedagang kaki lima sejak Maret 2020 kemarin, saya minta untuk membangun pangsa pasar di lingkungan RT RW, Karang Taruna, antar tetangga, satpam pengajian di gereja dan sebagainya. Dan itu bisa membangun safe market dengan grup WA. Tidak perlu digital ekonomi yang terlalu canggih. Betul. Karena sampai hari ini mohon maaf 64,5 juta itu baru 12, sekian juta yang menggunakan digital. Digital, betul. Itu pun dengan Ya. catatan banyak pengusaha-pengusaha UMKM yang baru dari kalangan milenial. Tapi Betul. UMKM yang ada di pedesaan hampir semuanya belum tersentuh digital. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan, kenapa tadi saya bilang ekonomi rakyat ini harus kita pagari, harus kita masukkan sebuah rumah besar dengan pola kooperasi korporat. Jadi munculnya berbagai dan jumlahnya membludak koperasi di negeri ini harus kita satukan kembali Pak Teddy. Jangan sampai kemudian dengan undang-undang cipta kerja 7 orang bisa mendirikan koperasi, satu desa bisa 10 sampai 20 koperasi. Ini bisa memecah belah kekuatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu ini harus kita satukan. Ekonomi rakyat masuk di koperasi, di atasnya ada outtaker namanya korporasi. Oleh karena itu Pak Teddy, saya minggu besok Sabtu jam 11 akan membahas percepatan kur pertanian. Kur pertanian ini polanya adalah kooperasi korporat. Misalkan Pak Teddy punya perusahaan besar, menjadi outtaker, mengajukan yang dibutuhkan untuk membuka lahan pertanian di 100 miliar, Pak Teddy bisa mendapatkan kur 3 kali lipat. Wow. Nah ini yang penting. Betul. Kemudian yang ketiga, tidak ada jalan lain untuk membentengi ekonomi rakyat itu kecuali ekosistem ekonomi rakyat berbasis klaster spesifik. Contoh, hari ini isu tentang blue economy dan green economy. Blue economy itu ekonomi kemaritiman. Sampai hari ini Pak Andri, Pak Teddy, baru 4% pengusaha yang masuk di dunia kelautan dan kemaritiman. Padahal potensial jauh lebih besar dibandingkan green economy. Oleh karenanya, ekosistem ekonomi ini harus dibangun, Pak. Seperti contoh, saya sudah ngobrol panjang dan hari Senin besok saya pertemuan dengan anggota PAPWISO, Persatuan Mie Bakso. Mie bakso. Di kota Bekasi aja Pak Teddy, itu satu hari butuh daging 17 ton. Per hari ya Pak Per ya? hari. Iya betul. Satu bulan butuh caos 20 ton. Ini satu kota. Kita bisa membayangkan, tatkala ini kita masukkan dalam satu rumah, ada ekosistem bakso, dari hulu hingga hilir kita dampingi, ini potensi ekonomi yang sangat besar. Ini Betul. bukan bicara ratusan triliun ribuan, tapi ratusan ribu triliun. Saya beberapa waktu yang lalu diundang kawan-kawan ojol di Narogong. Mereka akan mendirikan asosiasi ojol Nusantara. Saya tanya, kenapa Anda mau mendirikan ojol Nusantara? Kami ini hubungan kemitraan dengan pemilik aplikasi tidak sepadan, belum mendapatkan perlindungan. Saya bilang kalau aspirasinya cuma itu, Anda percuma ada organisasi. Yang ingin saya sampaikan adalah ekonomi rakyat harus mampu menghitung potensi dan kekuatannya untuk dikelola secara benar dan baik based on profesional. Contoh saja Pak Teddy, ojol itu ada 10 juta di seluruh tanah air. Ada ekosistem ojol, satu kesehatan armada.
paling tidak ganti oli, ganti ban. Yang kedua kebutuhan pokok keluarga ojol 10 juta. Itu Pak Teddy bisa ngitung itu. Beras, minyak, macam-macam berapa triliun sebulan. Kemudian ketiga, take over leasing. Mohon maaf nih, leasing kendaraan roda 2 itu Pak Teddy 1 tahun perputarannya 400 triliun. Dengan 6 juta kendaraan roda 2 baru 99 basis leasing. Itu harus di take over. Karena bunganya mahal 40%. Iya betul. Kalau kita take over pakai dana KUR atau dana private investment, itu bisa kita kembalikan ke rakyat. Misalkan nyicil 1,5 juta, bisa kita kembalikan 300.000 ke rakyat. Belum kebutuhan sekunder. Saya dalam waktu dekat kerjasama dengan Rumahku Surgaku, dengan Luar biasa. korban.com dan yang lainnya. Artinya apa? Potensi kekuatan ekonomi rakyat yang sangat besar ini harus mampu kita hitung dan kita kelola, dan ada ekosistem ekonomi berbasis klaster spesifik. Saya kasih contoh yang kedua, bisnis rajungan Pak di nelayan. Day to day transaction. Keuntungannya dari laut dibawa nelayan, kemudian cangkangnya dilepas, dijual ke pabrik untuk diekspor. Itu 30%. Day to day nih, sangat besar sekali. Oleh karena itu Pak Teddy, saya tidak pernah takut tatkala ekonomi rakyat ini bisa bersatu dan kita support teknologi digital dengan syarat tidak boleh mengendalikan ekonomi rakyat, just support system. Maka ekonomi rakyat akan menjadi penentu. Dan saya hanya ingin, seperti dikatakan Pak Teddy tadi, ekonomi rakyat tidak boleh ngemis-ngemis kepada negara. Ekonomi rakyat tidak boleh ngemis kepada konglomerat. Kita harus sejajar, bermitra dengan prinsip kemanusiaan, kesejahteraan, dan untuk kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Untuk itu saya minta kepada kawan-kawan, mari kita bersama bersatu. Ini energinya sangat besar. Seperti saya sampaikan kepada Presiden, tatkala 64,5 juta UMKM ini bisa terdongkrak dan menjalani kebangkitan, dana utang luar negeri besarannya 6.000 triliun itu sangat kecil sekali Pak Andi. Betul. Itu sangat kecil sekali. Oleh karena itu saya minta UMKM tetap semangat, tetap optimis, jalani kebangkitan, saling membantu. Pak Teddy tadi bilang, hari ini tidak cukup super kreasi, hari ini tidak cukup super inovasi, harus ada koneksitas, network, dan sinergi mutualisme antar UMKM dan para pihak. Begitu Mas Randi. Luar biasa. Wow, betul. Jadi tetap hari ini tidak perlu juga tentunya ya, via online juga tetap semangat juga tentunya buat semuanya tuh. Buat anak-anak muda ini, mana nih suaranya anak-anak muda ini. Aduh, luar biasa, padat dan berisi nih bersama Dr. Ali Mahsun, luar biasa. Oke, terima kasih juga tentunya nih buat para narasumber kita khususnya di hari ini. Buat Pak Wahyu nih, mumpung di sini ada Pak Wahyu, pengen nanya langsung gak nih apa yang pengen disampaikan juga tentunya untuk para UMKM ini, biar kita tahu nih sebenarnya lebih jelasnya apa yang pengen kan apa, siapa tahu kita bisa bareng ya Pak ya, sesuai tadi slogan kita bareng-bareng yuk, bangkit yuk, bisa yuk gitu kan. Kita persilakan Pak Wahyu, yuk selaku dari GERS, dari pelaku UMKM, pelaksana pelaku UMKM di Vivo Mall. Untuk tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih Kang Ardi. Ya Pak Wahyu. Waktunya. Perkenalan dulu apa langsung? Perkenalan nggak apa-apa, Pak. Masa tiap hari perkenalan. Oke. Oke, silakan aja Pak, nggak apa-apa langsung Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali Maksum sama Pak Raden Teddy yang sudah bersedia hadir di tempat ini. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita semua. Betul, jadi motivasi kita semua. Iya. Yang saat ini bergabung bersama kita untuk membuat satu terobosan sebenarnya. Kalau tadi saya begitu terpesona, benar-benar kagum karena kan saya tidak mengira, istilahnya di luar ekspektasi saya. Atas kehadiran Pak Ali Maksum maupun Pak Teddy, Pak Raden Teddy yang saat ini
bisa kita sinergikan. Tapi kalau kita di sini Pak Ali maupun Pak Teddy, kalau untuk Pak Raden Teddy maupun Pak Ali kan skalanya nasional. Nasional. Nah, kalau kita untuk saat ini yang sedang kita jalankan itu dari yang di sekitar kita dulu, dari yang kecil lah. Iya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi support kita bahwa apa yang kita lakukan itu sudah di jalur yang benar. Betul. Ya, untuk UMKM itu naik kelas dan benar-benar harus naik kelas. Jadi kalau tadi dari Pak Ali itu ada organisasi pedagang kaki lima, itu mudah-mudahan dengan adanya Basar di Vivo Mall ini, pedagang kaki lima bisa naik kelas ke mall. Iya. UMKM juga bisa naik kelas ke mall. Nah, Betul. sesuai dengan konsep kita untuk saat ini bahwa kita mudah-mudahan bisa menjadi UMKM atau mall online dan offline dari UMKM. Itu untuk saat ini Bapak, untuk Basar ini. Iya. Mudah-mudahan ini jadi proyek kita untuk kedepannya ya Pak ya, betul kedepannya. Mudah-mudahan bisa membantu juga untuk teman-teman UMKM, memotivasi juga membangkitkan mereka bahwa tidak ada keluh kesah yang tidak ada solusinya. Betul. Seperti itu. Ya. Atau tadi yang disampaikan dari Bapak Ali juga ya, Ali Masud, Ya. tentunya jangan memohon-mohon, itu jangan. Ya. Itu luar biasa, makanya kita harus bangkit bersama biar semua sama rata ya Pak ya. Luar biasa, masukannya juga keren banget itu buat ngebangun juga tentunya buat para pelaku UMKM ini. Jangan mengeluh. Apalagi di masa pandemi ini kan, tetap semangat. Ada banyak caranya kok, jalannya banyak gitu kan ya. Insya Allah gitu ya Pak ya. Silakan Pak Wahyu. Apalagi nih Pak yang pengen disampaikan. Mumpung ada langsung. Mumpung ada, benar. Betul banget. Untuk mewakili atau mungkin mewakili teman-teman. Tadi mewakili ada yang teman-teman. bisikin Pak. Iya. Tapi juga saya kemarin terus terang kaget Pak Teddy. Waktu kita meeting dengan manajemen. Iya. Masa Pak Wahyu subscribe-nya kalah dengan salah satu peserta. Nah, ditunjukkan Pak, bener-bener ditunjukkan. Bisa itu gitu Pak ya. Supriyatna. Oh gitu. Pak Supriyatna. Saya tidak tahu kalau Pak Supriyatna ternyata di-endorse sama Pak Raden Teddy. Oke. Iya. Wah, luar biasa ya. Oke, tepuk tangan dulu Tepuk tangan dong. Iya. Karena subscribernya Iya. banyak nih beliau nih ya. Subscribernya yang menonton aja 400. Wow. Keren. Sedangkan Grace cuma 4. Tapi luar biasa, terima kasih banget ya mau support Iya, tentunya ya. iya. Mudah-mudahan kan ya langsung bisa nanti di post juga gitu ya, dari Grace-nya juga gitu. Iya. Apalagi Pak Wahyu. Iya, ya tadi juga ada yang bisik-bisik Pak sama saya. Saya mau di-endorse katanya. Saya tanya, wani piro? Gitu ya. Tuh Pak ada bisikan Pak mau di-endorse katanya Pak, gimana tuh Pak? Mau di-endorse sama Pak Teddy. Oh gitu. Ya, saya terima kasih sekali juga Pak Teddy sama Pak Ali. Mudah-mudahan ini jadi terobosan kita. Betul. Makin banyak juga stand-nya nih Ya, setelah kehadiran beliau berdua. betul. Mudah-mudahan ini stand langsung penuh. Iya ya, langsung. Ya, seperti tadi saya sampaikan Pak Ali sama Pak Teddy Iya. bahwa kita masih ada space-space yang kosong Pak. Mudah-mudahan karena sebelum kita mendatangkan pengunjung, kita mendatangkan pedagang dulu supaya Betul. bisa berkumpul di sini. Nah, kalau tadi Pak Ali menyampaikan bahwa kita harus kuat, harus solid, ya Inilah kesempatannya ini tentunya ya, kesempatannya. betul. Di sini juga ada edukasi. Betul. Kalau mungkin Pak Teddy bisa memindahkan kelasnya di sini, kita juga Monggo. Monggo ya Mas kalian gitu ya. Nah, itu mungkin salah sedikit sih gambaran, tapi bukan berarti kita curhat ya. Oke, Iya. dan selanjutnya nih Pak untuk pesan terakhir buat semuanya dari Pak Ali Masud, Dr. Andes Ali Masud dan juga Raden Teddy. Pesan terakhir buat para pelaku UMKM ini sendiri. Waktu tepat kita persilakan sebelum kita close acara ini Pak. Begitu. Ya terima kasih. Saya pesan ke Pak Wahyu Jalmiko aja.
Oke. Jangan sampai kawan-kawan sudah dimasukin di Vivo Mall, Iya. tatkala ini lagi sepi, kemudian nanti sudah normal kembali diusir. Nah, itu pesan beliau tuh, catat. Ini Catat ya. penting, harus Penting. ada legal standing yang punya kekuatan hukum. Tuh, oke, setuju saya. Saya setuju. bukan memprovok Bapak harus ini enggak, tapi jangan sampai nanti kemudian kawan-kawan sekarang berjuang sepi, begitu normal terusir. Itu saya. Nah, beliau udah keren. Kemudian yang kedua, saya pada kesempatan hari ini mengundang kepada kawan-kawan pimpinan organisasi usaha ekonomi rakyat Nusantara untuk bersama-sama 21 November 2021 di Gedung Juang 45 Jakarta. Jangan lupa dicatat tuh ya, 21. Kita sukseskan silaturahim akbar. Oke. Tujuannya hanya satu, Pak. Kita dorong ekonomi rakyat ini menjadi pilar utama kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa. Luar biasa. Rakyat ini menjadi penentu, Pak, pemilik saham republik. Tuh. Tadi Pak Teddy bilang ada 64,5%, 64,5 juta UMKM, 63,9 jutanya itu usaha mikro, menghidupi ratusan juta rakyat kita ini. Oke. Jangan sampai hari ini plafon kredit aja baru 18%. Yang 82% dinikmati konglomerat pengusaha besar. Tuh. Ini sangat tidak adil. Betul Pak, betul. Yang kedua, perputaran ekonomi nasional kita ini yang diputar UMKM hanya 27%. Yang 73% diputar oleh segelintir pengusaha. Ini nggak boleh terjadi. Tuh. Rakyat harus diberi kesempatan yang sama sebagaimana amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, Silatbar ini tujuan utamanya adalah membangun bersama-sama sebuah rumah besar. Kalau saya katakan di depan Menteri Koperasi itu semiliar dengan Kadin. Biarlah Kadin ini ngurusi yang menengah ke atas. Tapi rakyat harus ada rumah besar. Tanpa itu pasca pandemi pasti ditinggal lagi. Betul. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini saya sebagai Presiden GBN menjadi inisiator mengundang kepada kawan-kawan khususnya Pak Teddy yang saya anggap sudah senior. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Hari ini tidak ada jalan lain kecuali kawan-kawan tetap mengobarkan semangat dan optimisme. Ambil kesempatan seluas-luasnya. Betul. Oportunitas yang ada hari ini. Oleh karena itu Pak Wahyu, ini sebuah kenyataan yang harus ada di tempat lain. Tapi sekali lagi, jangan kemudian pada ujung dan akhirnya UMKM yang masuk ke sini jadi korban. Itu saja. Terima kasih. Luar atas biasa, undangannya. tepuk tangan dong. Wow, mantap banget. Masukan tadi tentunya dari Dr. Ali Mahsun Atmo ya, selaku Presiden GBN dan Ketua Umum APKLI. Luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi. Sepertinya, dan juga tentunya di pesan terakhir dari Bapak Raden Teddy, Ketua Umum Komunitas Umum Naik Kelas. Nah, kita persilakan pesan terakhirnya nih Pak sebelum kita close acara ini. Baik, jadi apa yang disampaikan Pak Wahyu tadi. Jadi komunitas UMKM Naik Kelas itu beranjaknya dari hal sederhana. Saya tuh nggak pernah terpikir kalau hari ini sudah terbentuk di 34 provinsi, nggak pernah terpikir Pak. 34 provinsi. Sudah terbentuk semua. Dan saya itu nggak pernah membayangkan Facebooknya itu sudah lebih dari 109.000 orang yang anggotanya. Nggak pernah terbayang sama sekali. Dari hal-hal sederhana saja yang kami lakukan, hal-hal teknis. Contoh tadi, setelah berbagai upaya pelatihan pembinaan dilakukan misalkan kan, saya coba dengan endorse video produk UMKM gratis ya. Bahkan saya minta pagi tadi Bu Elsa Sarip, ketuanya Perwira ya, teman-teman Perwira banyak di belakang. Ibu Elsa Sarip, siapa dong nggak kenal, pengacara hebat. Betul. Dan beliau bersedia di endorse gratis produk UMKM. Wow, mantap. Dari Cianjur baru kirim tadi. Kemudian juga kawan-kawan di kementerian sudah sampaikan ke saya, Pak Teddy kami siap untuk mempromosikan produk UMKM, silakan dikirim. Akan direview, dibuatkan videonya. Kemarin saya kirim ke Bappenas, staf menteri,
kemarin juga dari staf Kementerian Kemenkop UKM sudah dikirim oleh kawan-kawan UMKM, direview dan dipromosikan. Ini bagian langkah-langkah sederhana yang mudah-mudahan membantu kawan-kawan UMKM. Jadi hari ini bukanlah hari yang biasa, jangan lagi kita menggunakan cara-cara biasa. Gunakanlah cara-cara yang luar biasa, ya, melakukan perubahan. Karena banyak sekali saya mendengar, gimana Pak Teddy, saya nggak ngerti digital. Manusia makhluk sempurna karena diberikan akal. Yuk belajar. Komunitas UMKM naik kelas siap membantu kawan-kawan UMKM se-Indonesia. Wow, ikuti di IG-nya dan di Facebook-nya komunitas UMKM naik kelas. Nanti kita komunikasi, apapun Anda bisa tanyakan. Insya Allah saya akan langsung menjawab berbagai keluhan, sharing, permasalahan kawan-kawan. Setidaknya dari sisi kompetensi, jaringan pasar, dan permodalan yang kami fokuskan. Itu Mas Andre, Pak Wahyu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, sebelum kita close tentunya tetap pesan terakhir tadi luar biasa, ada yang saya kutip juga ya. Jadi menjadi luar biasa juga, tetap semangat tentunya di masa pandemi ini untuk para pelaku UMKM dan para kaum milenial, tetap kreatif, tetap jadi mengobarkan semangat juga. Ada beberapa yang saya kutip juga tadi kan, tetap semangat mengobarkan dan mengangkat tentunya para pelaku UMKM ini sendiri ya. Dari masa pandemi ini di 1 tahun 7 bulan ini dan sudah lewat, tentunya kita tunjukkan milenial ini bisa lebih baik tentunya ya. Oke, terima kasih juga tentunya untuk Pak Wahyu selaku dari pelaku UMKM atau pelaksana UMKM di Bazar Vivo Mall. Tadi juga saya ada pesan juga tuh dari beliau, jangan sampai nanti sudah jalan ditendang. Nah itu benar Pak, itu bangga banget. Setuju saya Pak ya. Oke, luar biasa. Terima kasih buat semuanya tentunya yang sudah menonton di acara ini bersama Vivo Mall dan juga tentunya Girls Gerakan Satu Hati, dan juga tentunya buat tim IO luar biasa, ada Kang Ewok di sana, Teh Jani, Teh Intan, luar biasa. Dan tetap semangat juga tentunya buat semua yang udah buka stand di sini, tetap semangat, tetap berkreasi, tetap kita bangun bersama. Oke, Ardi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya bersama Bazar UMKM September Ceria luar biasa. Siap, bye bye.